Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aris Debua. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Madai Barat dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan judul menulis teks editorial. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita harus mengawali dengan doa yang dipimpin oleh anak kami Besti Hidayat kepada anak kami dipersilakan. Itu adalah kami kembali menyebut hari Bapak, di mana menolong kami dari pagi hingga sampai pada pembelajaran kami. Amin. Amin. Besti Hidayat kedua, Erimawati Sari, Esnadayan Baru, Fantastia Sedua. Baiklah, sebelum kita teruskan, maka kita akan melakukan tepuk semangat kepada semua siswa kami supaya berdiri. Kita melaksanakan dengan semangat ya. Kita mulai tepuk semangat. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, si Besti dulu. Silakan berdiri. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai seperti itu. Ya, sinetron. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai surat dinas, yaitu surat dinas adalah surat yang dibuat untuk progresnya. Ya, betul. Oke, bahwa kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai surat dinas dan sebelum kita masuk, Ibu akan menampakkan video ya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Inilah yang menjadi kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada hari ini mengenai merancang teks editorial berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Dan inilah yang menjadi indikator pencapaian kita pada hari ini, yaitu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk itu Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya. Silakan nanti untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia dari kelas 12 di Pangkat SMA Negeri 47 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas video bahasa Indonesia mengenai teks editorial yang telah saya buat dengan judul Dampak Kenaikan Harga BBM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, saya Delia kembali jumpa Anda. Breaking news, sebuah informasi
Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar Rp500 per liter, termasuk tidak undang-undang akan dinaikkan atau sebesar Rp100. Pedagang anak akan menaikkan harga Rp500 per porsi dan konsumen juga akan menaikkan harga Rp500 per kilogram ikat sayur dan baju. Padahal kontribusi BBM yang penumpang ataupun kontribusi BBM yang makanan atau sayuran ikat dengan sebesar tersebut. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM dengan menaikkan harga sebelumnya. Padahal kenaikan BBM produksi yang mengeluarkan harga sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan. Jika tersebut dilakukan oleh produsen dan pedagang secara serentak di seluruh Indonesia, maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Kenaikan harga secara serentak dan tidak didorong biaya inflasi tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan pada gilirannya dan menuju keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pembayaran antar masyarakat. Apalagi di dalam ruang politik di mana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan kedua posisi untuk mendorong popularitas pemerintah. Sebagai bentuk dampak ekonomi dan ekologis kenaikan harga BBM harus diwaspadai oleh pemerintah. Disinilah perlunya peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak perlu ditanggapi dengan memakan. Pemerintah harus bisa menyampaikan masyarakat bahwa dari subsidi BBM akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama untuk golongan bertangga menengah ke bawah. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus menjadi penutup pertemuan kita hari ini. Saya Teoria, kami undur diri. Terima kasih. Demikianlah pemaparan video teks editorial yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian telah menonton dan apakah yang ada di pikiran atau yang terbesit di dalam ingatanmu tentang daripada video tersebut? Ya, setuju tentang kenaikan BBM. Yang lain, ada yang lain lagi? Kenaikan BBM yang telah disepakati oleh pemerintah mulai dari tanggal 3 November 2020. Ya, betul. Yang lain ada? Memberikan dampak negatif terhadap kenaikan BBM. Ya, itu adalah mengenai kenaikan BBM. Berarti itu salah satu daripada teks editorial. Jadi sekarang tugas kita adalah membuat teks editorial. Apa itu teks editorial? Ya. Teks editorial adalah tulisan yang berisi informasi yang akurat. Ya, ada yang lain lagi? Ya, Fantastia. Teks editorial merupakan tulisan yang berisi masalah aktual yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Berarti kalau tidak ada, berarti Anda sudah bisa memahami yang dimaksud dengan teks editorial. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nah, di dalam LKPD ini nanti ya ada di sini nama-nama dan bagaimana tata pengerjaan daripada teks editorial tersebut. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang Ibu akan bagi kelompok untuk
Tridayanti, Erlimawati, Desna, Fantastian. Kelompok 2, Firman, Juwita, Melina, Mariani. Kelompok 3, netral. Kepada masing-masing kelompok supaya membentuk kelompok. Nanti kalau sudah siap silakan untuk dipresentasikan ya. Jika ada yang dipertanyakan boleh dipertanyakan. Bagaimana, siap? Ya, kalau sudah siap semua, maka kita akan mempresentasikan. Ayo, siapa yang pertama? Ya, dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan di depan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi atau hasil diskusi kami. Dari teks editorial yang kami pilih yaitu tentang longsor. Dan sebelumnya kami dari kelompok 2, saya sendiri Fantastian Jemba sebagai moderator dan teman saya tim penyaji Titus Kapolres Sebuah dan Sarjana Sebuah, dan kepada teman-teman bersama. Baik, kita lanjut untuk membacakan hasil diskusi kami tentang longsor. Longsor terjadi di berbagai wilayah yang mudah terlantas hujan deras. Salah satu penyebab longsor diakibatkan karena penebangan pohon ataupun pembakaran hutan dengan sembarangan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Longsor salah satu peristiwa yang tidak diduga karena dapat terjadi dengan hujan deras atau menjadi gempa. Longsor juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dengan memakan banyak korban yang tidak bisa dikendalikan. Untuk selanjutnya memberi keterangan. Dan sampai di sini saja hasil yang kami diskusikan, dan jika ada tanggapan, argumen ataupun pertanyaan dari kelompok lain kami silakan. Ya, dipersilakan untuk duduk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, jika ada dari kelompok yang lain pertanyaan silakan. Ya, dari Firman. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa penyebab terjadinya longsor? Ya, silakan kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab terjadinya longsor? Yang menjadi penyebabnya yaitu yang disebabkan karena pembuangan sampah serta penebangan pohon sehingga ketika hujan deras terjadinya longsor. Dan jika ada tanggapan ataupun salah, dan dipersilakan.
Cara kita mencegah longsor yaitu tidak membuang sampah dengan sembarangan dan tidak menebang pohon atau membakar hutan dengan sembarangan. Ya, bagaimana dari kelompok yang lain lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, berarti sudah pas ya kelompok 4 sudah dulu. Ya, sekarang kita tampilkan kelompok 3. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Guru Pengasuh Mata Pelajaran dan terlebih buat teman-teman kelompok semuanya. Terimalah salam saya dalam bahasa Indonesia kita. Yahoo. Baik, sekarang kami akan memperkenalkan kami kelompok 3 terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri Mariani Zedua, dan tim penyaji adalah Besti Firdayanti Zedua dan Sultan Wisna Zaini. Dan kepada teman kami Besti Firdayanti kami persilakan. Baik, yang menjadi judul dampak yang telah kami pilih itu dampak dari adanya sampah. Sampah adalah salah satu yang merusak lingkungan dan dapat membuat kita tidak nyaman untuk beraktivitas, terutama kita sebagai siswa tidak nyaman untuk belajar. Dampak dari adanya sampah tersebut yang pertama itu menyebabkan kebanjiran, kedua menyebabkan longsor, dan ketiga itu kita tidak dan membuat kita tidak nyaman untuk belajar. Jadi kita sebagai siswa kita harus bisa melestarikan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, melainkan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila sampah tersebut sudah menumpuk atau terlalu banyak, alangkah baiknya untuk dibakar agar kita bisa nyaman untuk beraktivitas dan dapat juga bermanfaat bagi kita sebagai warga masyarakat. Baik, demikian hasil diskusi kami, dan jika ada tanggapan atau saran dari teman-teman silakan. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3 dan seputar. Bagaimana dari kelompok yang lain ada? Ya, ya silakan. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 ya juga pertanyaan kepada kelompok 3 itu apa yang pada teman kami kelompok 3 mengangkat judul sampah. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah dilakukan dari kelompok 1 oleh teman-teman mereka. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mereka. Apa yang melatar belakangi kami memilih judul sampah? Yang melatar belakangi kami memilih judul dampaknya sampah karena kita sebagai masyarakat banyak sekali kita melihat adanya kebanjiran, kelongsoran, bahkan kita tidak nyaman untuk belajar. Jadi kami mengangkat dampak dari adanya sampah itu supaya kita sebagai siswa bisa melestarikan lingkungan dengan cara membakar sampah tersebut, supaya kita sebagai siswa juga bisa nyaman belajar. Ya, dari kelompok yang lain ada? Dari kelompok 4? Tidak. Baik, kalau tidak ada, maka kita tampilkan kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang sebelumnya yang saya hormati Ibu Pengasuh Mata Pelajaran dan saya hormati teman-teman kelompok lain. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama, saya sebagai moderator dan cerdas satu dari rumah. Nama saya dan terus saya dulu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada jadi langsung saja teks yang judul yang kami pilih di sini sebagai bahan untuk teks editorial yaitu mengenai banjir.
Banjir merupakan suatu bencana alam yang sering melanda penduduk Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti faktor alam dan juga manusia. Banjir terjadi karena hujan yang terus-menerus, dan banjir juga dapat terjadi karena perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah yang sembarangan sehingga dapat menghambat aliran air di sungai dan dapat terjadi banjir. Perilaku manusia yang dapat mengakibatkan banjir juga seperti penebangan pohon dengan sembarangan dan juga beberapa tindakan-tindakan lainnya. Banjir dapat memberikan beberapa dampak yang negatif bagi masyarakat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar kita dapat terhindar dari berbagai dampak negatif karena adanya banjir. Demikianlah hasil kelompok kami. Jika ada sanggahan, pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, pertanyaan, saran atau kritik dipersilakan. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan kelompok 1. Yang menjadi pertanyaannya itu, apa yang membuat teman kami bisa tertarik atau termotivasi untuk memilih judul teks editorial yang berjudul banjir. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Desti dari kelompok 3 yang menanyakan tentang apa saja hal yang dapat memotivasi kami untuk memilih judul tentang banjir. Kami termotivasi untuk mengangkat judul banjir karena di lingkungan kita pada saat ini sering terjadi hujan sehingga menyebabkan banjir, dan banjir juga terjadi bukan karena salah satu faktor seperti hujan, juga dapat terjadi karena faktor manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya atau menebang pohon dengan sembarangan. Ada yang lain lagi? Dari kelompok 4, silakan kelompok 4. Ayo, kelompok 4 atau kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ya. Baik, kami akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa keuntungan dan kerugian terjadinya banjir? Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami kelompok 4 yang menanyakan apa keuntungan dan kerugian karena adanya banjir. Sebenarnya banjir tidak dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, bahkan yang diberikan dampak karena adanya banjir itu kerugian, seperti dapat memakan korban di wilayah sekitar yang terjadi banjir. Bagaimana kelompok 4? Terima. Ya, menerima ya. Oke, ada yang lain lagi? Baiklah, kalau tidak ada, maka kita akan mau menutup, dan sebelumnya mari kita akan melaksanakan lagi
teks editorial dan dari semua kelompok maka semua kelompok memang pandai pada semua tepuk tangan. Nah, dan sebelum kita menutup, siapa yang bisa mengambil kesimpulan materi kita pada hari ini? Dipersilakan. Ya, bisnis. Yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini itu kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan teks editorial, dan kita juga sebagai siswa bisa menyusun teks editorial dan bisa merasakan yang namanya ditempatkan di dalam suatu kelompok tersebut. Ya, yang lain ada lagi? Ada? Ya, netral. Baik, yang menjadi kesimpulan dari kita pada hari ini yaitu mengenai teks editorial, yaitu teks editorial merupakan teks analisis kupasan masalah aktual yang baru saja terjadi di lingkungan masyarakat. Juga pada materi hari ini kita dapat menyusun beberapa teks editorial. Baik. Yang lain ada? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran kita silakan kepada anak kami Mariani supaya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa, di mana Bapa dari awal kami memulaikan pembelajaran ini, pertengahan hingga akhir, Tuhan Yesus telah menyertai kami semua. Ya Bapa, pada saat ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami landaskan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sampai di situ saja pembelajaran kita